Iki ngaji santai-santai napa muhasabah. Muhasabah itu kalau Kiai Jawa maknani itu ngoreksi diri sendiri. Jadi menghitung diri sendiri. Ini pas bidang yang saya tekuni tadi karena Habib Ahmad yang minta kemarin sama Ibu ya, dari Indonesian Power itu. Ibu Lia, saya turutin sekaligus saya sambil belajar terus tentang muhasabah. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat itu. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita, di fase itu, saya ulang lagi, di fase itu Allah nuruti sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi, anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya ada mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir? Gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sing bukan mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok, terus wah itu luput suwo, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin Pak Ahlil Ma'asi itu kebetulan tuh tidak keluarga kita. Kalau keluarga yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena azab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib. Ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adzahu qaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan, Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini
Saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sobenda, mungkin saya kira sholat soben sholat, mungkin sekarang belum sakho, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak, karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwa hawal yawmal akhir. Bayangkan dulu kalau yang nakal itu anak kamu, pasti kamu gak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus, supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu terima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya nggak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu saya masih ingat sama paman saya Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas sama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa, ya bisa diilmu nih, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot gitu. Ya sudah kalau nggak mati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga anda ini ternyata banyak yang nggak senang anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya kata. Jadi gara-gara saman seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin saman rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup tuh dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak rasa seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng tidak seneng itu bisa, karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah, mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita faroh, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian nggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main. Ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas gak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil itu gak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepet ke saya? Amin tu ukubatak, karena aku tahu kau orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti bidik orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakian husnudzon akhirnya sering dibodonin.
Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya nggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Gak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ketemu